itu tak ubahnya pualam. Sekali tergores, susah disembuhkan. Jadilah penonton yang baik, jangan berkomentar bila tak mampu jadi pemain pilihan. Saya Gigi Sugiono kembali hadir menyapa Anda dalam balutan energi misteri Raja Dalam. Kali ini saya akan ikut nyinden di Keraton Gaib Laut Selatan. Mimpi apa semalam tiba-tiba Ning Santi 24 tahun ketiban rezeki nomplok diundang nyinden bersama dalang kondang Ki Ragil Wonoboyo dari Klaten. Rencananya pagelaran ini akan berlangsung pada Selasa Kliwon 13 Mei bulan depan. Pagelaran ini akan berlangsung selama 3 hari di Dusun Bekti Harjo, tidak jauh dari Parangkusumo. Seperti biasa menjelang maghrib, sinden cantik ini berangkat ke masjid menjalankan sholat maghrib bersama Windy keponakannya dan Wati tetangga depan rumah. Jarak masjid tidak jauh, sekitar 5 menit perjalanan dari rumah. Usai sholat tidak langsung pulang, tapi tetap di masjid sekalian nunggu sholat isya. Selesai sholat, mereka bergegas pulang. Karena langit mulai gelap, mendung mulai tebal, khawatir turun hujan. Dan benar saja, baru masuk rumah, gerimis sudah mulai turun. Sementara di ruang tamu, bapak ibu bersama 2 adikku asyik menonton siaran TV. Duk, tolong kamu buat pisang goreng sekalian tetel dari Juhet. Kamu goreng juga ya, kata ibuku. Ya, hujan-hujan gini memang cocok makan pisang goreng atau tetel komplit dengan kopi Ginastel. Legi, panas, dan kental. Baru saja menyiapkan wajan dan menyalakan kompor, tiba-tiba bel depan berbunyi. Bergegas bapak membukakan pintu pagar, mempersilahkan tamunya masuk, duduk di kursi teras depan. 2 perempuan cantik dan laki-laki parubaya datang mencariku. "Loh mbak, kita kan tadi ketemu di masjid ya?" ujar wanita cantik itu. "Saya Winarti, ini adik saya Wilujeng, dan itu bapak saya Ronggo Wibowo." Sambil menyeruput kopi panas dan pisang goreng, pembicaraan ini berlangsung hangat. Sepertinya kami sudah lama kenal. Inti dari pembicaraan itu, aku diminta nyinden di acara sunatan putra lurah dusun Bekti Harjo, tidak jauh dari Parangkusumo, selama 3 hari bersama dalang kondang Ki Ragil Wonoboyo dari Klaten. Sebenarnya aku sudah sering dengar nama dalang itu, tapi belum pernah pentas bareng. Setelah dirasa cukup ngobrolnya, tamu itu pamit pulang sambil menyerahkan tas hitam. "Mbak, ini uang panjernya. Sisanya nanti kalau pertunjukan selesai," ujar Pak Ronggo. "Jenengan akan dijemput 2 hari sebelum pentas bersama Pak Dalang dan semua pengrawit." Demikian tambahnya. Beberapa saat kemudian ketiga tamu ini berdiri dan pamit pulang. Aku dan bapakku ngantar mereka sampai di luar pagar. Beruntung hujan sudah berhenti. Sebenarnya aku sudah merasa curiga dengan kedatangan mereka. Waktu datang, aku tidak melihat mobil atau kendaraan lain di depan rumah. Tiba-tiba sekarang ada sedan mewah parkir di depan. Perasaan curiga ini kutepis jauh-jauh. Mungkin mobilnya tadi diparkir di masjid atau di tempat lain. Demikian pikirku. Sekembalinya tamu itu, tas hitam itu kubuka. Betapa terkejutnya aku. Tas itu berisi 4 kebaya
dan jarum, serta uang dalam jumlah cukup besar. Mungkin cukup untuk 10 kali pembayaran pentasku. Bapak dan ibuku merasa kaget dan juga heran. Siapa tamu itu sesungguhnya? Profesi sinden memang rentan, apalagi untuk gadis yang belum menikah seperti aku. Ada saja suara-suara sumbang yang gak enak didengar. Tidak jarang juga bersinggungan dengan hal-hal aneh menjurus pada mistis. Sebenarnya bukan kali ini saja aku kedatangan tamu nyeleneh. 3 bulan lalu aku kedatangan sinden senior yang namanya cukup terkenal. Sabtu 3 Februari 1989, aku diminta nyinden di pagelaran wayang kulit Ki Dalang Hadiwandoyo. Tepatnya di lapangan Desa Bubak, kira-kira 7 km dari rumahku. Aku juga sudah menerima uang tanda jadi. Namun betapa terkejutnya aku, sesampainya di lokasi tidak ada pagelaran wayang kulit, yang ada pemutaran film layar tancap. Saat kutanyakan pada panitia, pertunjukan wayang itu memang tidak ada. Semula memang direncanakan, tapi gagal karena berbagai sebab. Kejadian itu menjadi jelas saat pagelaran wayang di Pendopo, Kecamatan Udanawu. Mbak Fitri, sinden senior, mengalami kejadian aneh. Dia bertemu Mbak Ajeng di lapangan parkir rumah sakit. Bahkan sempat berbincang lama. Mbak Fitri diminta nyinden bareng hari Sabtu tanggal 3 Februari 1989. Setelah Mbak Fitri pergi, dia baru sadar kalau Mbak Ajeng sudah meninggal waktu melahirkan. Bahkan Mbak Fitri juga sempat melayat ke rumah duka. Dari informasi itu, aku baru mengerti. Ternyata orang yang mengundang aku sudah lama meninggal. Memang sudah kehendak yang maha agung. Jodoh, rezeki, dan mati gak ada yang mengerti. Susah dicerna dengan akal sehat. Otak manusia tidak mampu menjangkaunya. Semua bisa datang dan pergi kapan saja. Sejak 2 bulan ini, aku seperti diuji. Job yang ku terima mengalir deras. Setiap hari ada saja permintaan nyinden. Kalau gak tak tolak, bisa-bisa remek badan ini. Seminggu cukuplah 4 kali saja. Di kalangan sinden senior, namaku mulai dipertimbangkan. Tidak jarang kehadiranku dianggap mengusik rezeki mereka. Bahkan sikapnya mulai berubah. Sebaliknya tidak sedikit sinden yang bersikap bijak. Mereka sadar proses alam pasti terjadi, dan ini tidak mungkin dihindari. Yang tua akan tergantikan dengan yang muda. Tanggal 10 Mei, utusan Ki Ronggo Wibowo datang mengabari. Rencananya besok aku dijemput ke jam 9 bersama rombongan Ki Ragil Wonoboyo. Dan benar saja, keesokan harinya 1 bus besar dan 1 mobil sedan berhenti tepat di depan rumah. 10 menit kemudian rombongan ini meluncur menuju Desa Bekti Harjo. Perkiraanku perjalanan ini makan waktu 2-3 jam, karena jarak Solo Parangkusumo juga lumayan jauh. Di perjalanan suasana meriah jelas terlihat. Sepertinya kita ini keluarga besar yang disatukan dalam wadah seni. Canda tawa, saling berbagi pengalaman menjadi hal yang menarik. Banyak pengalaman dan nasihat kuperoleh dari para sinden. Dalam rombongan bis ini ada 2 penumpang yang terlihat beda. Dia hanya diam, wajahnya kaku, kelihatan tidak ramah, bahkan sinis. Yang satu duduk di belakang supir, satunya lagi di belakang dekat pintu. Aku juga sempat nanya Mbak Woro yang duduk sebangku denganku.
"Mbak, kuwi sapa to kok medeni?" "Ra ngerti, Dek, sepertinya mereka kerubus ini. Saat aku dijemput, mereka sudah ada. Ben wae rasah digubris, sing penting orang ngental kowe," jawab Mbak Woro sambil bercanda. Gak terasa perjalanan bis ini sudah masuk di kawasan Jalan Parangtritis. Salah satu dari orang aneh itu minta bis berhenti di Pasar Pragnotama. Ternyata dia membeli 3 keranjang bunga serta jajan pasar dibungkus daun pisang. Beberapa saat kemudian bis melanjutkan perjalanan kembali. Hal itu menarik minatku untuk mengerti lebih jauh mengapa hal itu dilakukan. Pak sopir dan semua penumpang hanya diam, tak protes atau mencoba bertanya. Sesampainya di perempatan Ngangkruk, bis berhenti sesaat. Orang aneh itu turun dan menyebarkan bunga di perempatan jalan. Tak lupa juga jajan pasar. Tak lama kemudian, bis itu melaju kembali. Kejadian serupa diulang lagi saat bis masuk di jembatan Kretek. Orang aneh itu turun dan menaburkan bunga di kiri kanan jembatan dengan jajan pasar juga. Jalan yang tadinya ramai berubah jadi sunyi, seperti tidak ada pengguna jalan lain. Yang melintas hanya rombongan andong dan pedati berhias bendera warna-warni. Rombongan ini berjalan beriringan seperti hendak hajatan. Sementara orang aneh ini tetap berdiri di pinggir jalan. Tangannya memberikan sapu tangan hijau pupus kepada sais andong dan pedati. Setelah semua rombongan itu lewat, bis yang kami tumpangi meluncur kembali. Rombongan andong itu tiba-tiba seperti lenyap, tidak kelihatan lagi. Aku merasa was-was, sepertinya ada yang janggal dan tidak beres. Dulur-dulur, kita sudah masuk kawasan Parangkusumo. Sebentar lagi sampai di Dusun Betiharjo. Jangan menoleh ke belakang, pandangan lurus ke depan. Jika melanggar, saya tidak bertanggung jawab bila terjadi sesuatu, ujar orang aneh itu. Suaranya tegas, penuh wibawa, mampu menghipnotis semua penumpang. Di kejauhan terdengar debut ombak, sementara bis serasa belok kanan. Aku tidak melihat deretan rumah penduduk atau bangunan Cempuri Parangkusumo. Yang terlihat hanya padang luas. Bis terus melaju dan tiba-tiba sampai di pesisir pantai. Debur ombak kian kencang, seperti menyambut kedatangan kami.